Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa. Mulai kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Baik. Absen Alif, Hadir Pak. David, Faris, Hadir Pak. Hai. Hadir Pak. Oke. Hadir semua ya. Apa materi kita pada pertemuan kali ini? Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan sifat sahabat Abu Bakar Siddiq. Nah, hakikat tujuan pembelajaran kita yakni untuk mampu menjelaskan tentang sejarah singkat biografi Abu Bakar Siddiq dan sifat-sifat keteladanan positif Abu Bakar Siddiq. Nah, baik. Langsung saja ya kita masuk ke materi. Yang pertama itu kita membahas tentang sejarah singkat sahabat Abu Bakar Siddiq, biografi. Nah, siapa nama Abu Bakar Siddiq sebelum masuk Islam? Abu Bakar Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Setelah beliau masuk Islam, beliau mengganti namanya bernama Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab. Nah, dilihat dari silsilah dari keturunan beliau, sanadnya nyambung, pertemuannya nyambung pada Murrah, Tayyib bin Murrah. Nah, pertemuannya pada Murrah. Murrah mempunyai anak dua laki-laki yang salah satunya dari keturunan nyambung ke Rasulullah, yang kedua Abu Bakar Siddiq. Nah, baik. Selanjutnya beliau ini sahabat yang paling terkenal keimanannya, kedermawanannya dan kebijaksanaan. Masih banyak sikap yang sangat-sangat mulia dimiliki oleh sahabat Abu Bakar. Itu poin pertama. Selanjutnya, apa? Nah, kelahiran. Kapan beliau lahir? Kapan Abu Bakar lahir?
Kapan beliau lahir? Kapan beliau lahir? Nah, beliau lahir pada tahun 1573 Masehi. Berapa sisi umur beliau dengan Rasulullah? Rasulullah lahir pada tahun 1571. Sedangkan Abu Bakar 1573. Berapa sisinya? 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Nah, pada masa Abu Bakar, beliau memiliki gelar. Ada berapa gelar yang menurut para ulama? Ada berapa gelar? Ada 2. Yang pertama digelar dengan yang pertama Atik, yang kedua Siddiq. Atik memiliki makna. Atik memiliki makna bahwa Sayyidina Abu Bakar ini memiliki sifat dari raut wajah, ya, memiliki wajah yang bersih, yang cerah, sehingga diberi gelar Atik. Nah, yang kedua, beliau ini diberi gelar Atik karena garis keturunannya bertemu kepada Rasulullah itu pada Murrah bin Ka'ab. Nah, itulah beliau kenapa diberi gelar Atik, karena silsilah keturunannya dengan Rasulullah itu bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Jadi artinya bersih, tidak cacat. Itu Atik mendapat 2 gelar dari para ahli sunnah wal jamaah, para imam ulama kita, ya. Nah, yang kedua As-Siddiq. Mengapa beliau digelar As-Siddiq? Ada yang bisa jawab? As-Siddiq yang baik, karena jujur. Nah, selain itu Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq karena ada 2. Yang pertama beliau jujur, yang keduanya karena beliau membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nah, beliau sebelum masuk Islam memang sudah terkenal dengan kedermawanan dan jujur. Bahkan setiap perkataan Abu Bakar Siddiq sebelum masuk Islam, pada masa dia menjadi seorang dermawan berdagang, beliau sangat dipercaya dengan kata-katanya. Itulah kenapa beliau disebut Siddiq. Yang kedua, karena beliau membenarkan pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, yang lain tidak yakin dengan peristiwa Isra Mi'rajnya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Kemudian naik ke lagi menuju Sidratul, naik ke Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa inilah yang sangat dibenarkan oleh sahabat Abu Bakar. Nah, itu kenapa beliau diberi gelar As-Siddiq. Nah, kemudian kita bahas selanjutnya
wafat beliau? Kapan beliau wafat? Kapan beliau wafat? Beliau wafat pada abad pada 13 pada maaf maksudnya 13 Hijriah, tahun ke-13 Hijriah, Jumadil Akhir. Tahun berapa? Tadi? Tahun 13 Hijriah. Iya, 13 Hijriah. Berarti 2 tahun, kurang lebih 2 tahun beliau menjalankan dan menjadi pemimpin umat Islam Amirul Mukminin. Nah, itulah tadi sejarah singkat yang kita pelajari. Kemudian kita masuk ke tahap 2. Kita di sini hanya mempelajari 2 ya, tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama biografi, yang kedua keteladanan sikap-sikap Abu Bakar Siddiq. Nah, ada berapa saja? Sebutkan. Murah hati dan dermawan. Yang pertama murah hati dan dermawan. Yang kedua Bijaksana. bijaksana. Nah, dia sangat dermawan, sangat adil, sangat dermawan terhadap sesiapapun. Selama beliau menjadi pemimpin, bahkan sebelum menjadi pemimpin beliau memang sudah bijaksana dalam memutuskan suatu perkara atau masalah. Ada lagi? Ya. Keteguhan imannya. Keteguhan imannya. Ya. Beliau sangat terkenal dengan keteguhan imannya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa apabila iman seluruh umat manusia yang ada di muka bumi disatukan kemudian ditimbang dengan amalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini tidak akan mampu menyamai keimanannya. Begitu mulia sahabat Abu Bakar Siddiq ini di sisi Rasulullah dan di sisi Allah. Lanjut, masih ada? Rendah hati menjadi pemimpin umat. Rendah hati. Rendah hati selama menjadi pemimpin umat. Ya, beliau memang sangat rendah hati. Bahkan segala tidak kepada para orang-orang yang memiliki pangkat jabatan, tetapi juga orang-orang awam beliau sangat murah hati. Selanjutnya masih ada? Tutur bahasa yang tutur bahasa yang lembut. Beliau memang sangat terkenal dengan tutur bahasanya yang lembut. Selain jujur, adil, bijaksana, beliau juga bertutur bahasa yang sangat lembut dan penyantun. Berapa sudah kita sebutkan tadi? Ada 6 kan? Masih ada yang mau terakhir? Ya. pengorbanan memperjuangkan agama Islam. Nah, pengorbanan memperjuangkan agama Islam. Sedikit bercerita bahwa sejarah beliau ini mengorbankan harta benda, segala hartanya hanya untuk memperjuangkan ajaran Islam. Selama Rasulullah masih hidup pada perang Khandaq, perang apa saja yang pernah di perang Badar, ya Rasulullah bersama para sahabat itu mengeluarkan hartanya habis-habisan. Nah, sahabat yang paling banyak mengeluarkan harta tidak ternilai lagi dan tidak terhitung lagi seberapa habis harta itu adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, oleh karena itu beliau ini sangat dikenal
orang yang alim, orang yang bijaksana, orang yang adil. Pernah suatu masa di perang itu Rasulullah dan kaum muslimin sangat membutuhkan harta. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai para sahabat, saudaraku, kita sedang membutuhkan harta untuk jihad kita di jalan Allah dalam perang ini. Kemudian Sayyidina Umar memiliki harta. Dia pulang ke rumah mengambil sebagian harta. 50% ia membawa harta kepada Rasulullah dan 50% ia tinggalkan untuk anak dan istrinya. Apa kata Sayyidina Umar? Saya akan mampu melampaui dermawannya Abu Bakar. Saya mampu mengalahkan Abu Bakar karena saya memberikan harta saya setengah dari apa yang ada. Ini ya Rasulullah, diberikan oleh Sayyidina Umar. Kemudian Abu Bakar datang. Apa yang ingin kepadaku, wahai sahabatku Abu Bakar? Ini hartaku ya Rasulullah. Seberapa hartamu yang kau berikan kepadaku? Semuanya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, nah, jika semua hartamu yang kau berikan, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kemudian Abu Bakar tersenyum untuk menjawab pertanyaan dari Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Aku mempunyai Allah dan Rasulnya. Bahkan dia tidak meninggalkan spesial pun harta kepada anak dan istrinya karena membela Islam dan memperjuangkan Islam. Itulah kenapa Sayyidina Abu Bakar sangat disayang oleh Rasulullah. Sayyidina Umar pun berkata, sungguh aku malu dan engkau adalah yang paling terbaik. Begitu penjelasan dari kita pada. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Dari interaksi tadi ya, alhamdulillah semuanya aktif berperan. Saya sangat suka, walaupun pertanyaan belum pada muncul, dan kalian pada saat ditanya kalian sangat aktif sekali. Dan saya sangat senang pada murid-murid yang aktif. Baik, pertemuan kita cukup dulu ya sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Baiklah, sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatannya, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa sebelum pulang, silakan pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri pertemuan kali ini, kita lanjut minggu depan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.